Rumah adat suku Sabu atau yang biasa disebut Emupe merupakan salah satu jenis bangunan tradisional berupa rumah tempat tinggal suku Sabu yang tersebar di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Rumah tersebut merupakan bagian dari kekayaan arsitektur yang dimiliki oleh suku Sabu. Istilah Emupe sendiri terdiri atas dua kata, yakni emu yang berarti rumah dan pe yang memiliki arti tinggal. Rumah Sabu merupakan rumah panggung yang memiliki struktur lantai tangga batu, yaitu terdapat dua batang balok yang melengkung, kemudian disambungkan dan membentuk setengah lingkaran pada kedua sisi atap rumah. Struktur pada kerangka tiang menggunakan emuhala, yaitu tiang-tiang utama pada struktur ini ditancapkan ke dalam tanah tertentu. Tiang ini berfungsi untuk menopang struktur atap dan deklote. Senian yang ada di masyarakat Sabu, salah satunya yaitu tenun ikat. Tenun ikat suku Sabu yang terkenal adalah sihau atau sarung sabu dan ui atau selimut. Mereka melakukan semua proses seperti umumnya di Nusa Tenggara Timur. Benang direntangkan pada langga atau kayu perantang khusus supaya mudah mengikatnya sesuai dengan motif. Setelah diremuli lilin, pencelupan dilakukan dengan 4 warna dasar, yakni biru pekat dan hitam, diperoleh ramuannya dari nila, merah dari mengkudu, dan kuning dari kunyit. Tenun Sabu yang terkenal adalah motif flora dan fauna serta motif geometris. Kampung Adat Namata. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Saburai Jua pada zaman dahulu, yaitu Robo Aba. Kampung Adat Namata memiliki banyak keunikan serta terasa sangat mistis, baik auranya, bentuknya, dan juga suasana. Ada beberapa batu tua yang berukuran cukup besar dan bentuknya bulat serasa membuat kita masuk kembali ke zaman megalitikum. Rumah-rumah yang terbuat dari daun dan terlihat sangat tradisional semakin menambah kesan bahwa Kampung Adat Namata adalah salah satu kampung adat tua yang sangat bersejarah di Pulau Sabu. Kampung Adat Namata terletak di Desa Reloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Kampung Adat Namata memiliki 9 batu bulat yang berada tepat di tengah perkampungan mereka yang dijadikan sebagai pemujaan atau altar persembahan bagi leluhur yang dipercaya mampu menjaga kampung adat tersebut. Di Kampung Adat Namata juga ada 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan atau dikurangi jumlahnya, dan yang diizinkan bisa dikunjungi hanya beberapa rumah adat saja. Di Kampung Adat Namata memiliki larangan untuk berfoto atau menyentuh beberapa batu yang cukup dikeramatkan. Salah satunya adalah batu yang bernama Rue. Bagi wisatawan yang datang disarankan menggunakan pakaian adat Sabu. Untuk berfoto dengan menggunakan pakaian adat khas adat Namata atau pakaian adat Saburai Jua, kita harus menyewa pakaian seharga 50.000 per orang. Harga tersebut sudah termasuk aksesoris dan juga riasan yang akan dikenakan oleh pengunjung, baik itu pria maupun wanita. Terima kasih. Kebudayaan orang Sabu, salah satunya yang dianggap sudah mendarah daging, terutama di kalangan kaum Hawa, adalah tradisi taci atau sabung ayam. Ada istilah yang lazim digunakan masyarakat daerah lain yang menurut mereka sangat identik dengan kebudayaan atau bahkan hobi para lelaki Sabu, yaitu di mana ada orang Sabu, di sana ada taji ayam. Taji ayam memang seperti sudah mendarah daging dalam budaya bahkan hobi sekaligus hiburan para lelaki di Saburai Jua. Lalu, apa yang melatar belakangi kebesaran taji ayam tersebut? Mengapa setiap lelaki Sabu selalu identik dengan penjudi sabung ayam? Menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa ritual adat di Saburai Jua yang salah satunya merupakan ajang sabung ayam. Dapa adalah salah satu ritual yang di dalamnya ada kompetisi sabung ayam. Dalam ritual ini, sejarah sabung ayam dipakai sebagai penyelesaian akhir dari konflik-konflik, bahkan perang-perang antar manusia sebelumnya. Pertikaian antar manusia yang sebelumnya membawa kematian diganti dengan sabung ayam, sehingga pertumpahan darah atau menang kalah dalam pertarungan perang
tidak lagi diukur dari pertumpahan darah manusia, tetapi telah digantikan oleh ayam jantan yang diadu dalam ritual-ritual tertentu. Ritual serupa yang melibatkan pertarungan sabung ayam adalah hole, bangaliu, buihi, dan lain sebagainya. Tolak ukur menang kalah atau keberuntungan pertarungan inilah yang kemudian diterapkan juga dalam hajat pengerjaan rumah adat, pernikahan adat, dan lain-lain. Biasanya acara sukacita selalu diwarnai dengan pertarungan sabung ayam. Hingga saat ini, sabung ayam masih menjadi tradisi dalam ritual tertentu di Saburai Jua. Oleh karena itu, ritual taji atau sabung ayam di Saburai Jua adalah bagian dari kebudayaan Sabu secara umum, sehingga dalam setiap aktivitas hajat hidup komunitas orang Sabu selalu ada ajang pertarungan taji ayam, kapan dan dimanapun. Tradisi ini masih dipegang oleh hampir sebagian besar kaum lelaki Sabu dan dipercaya oleh hampir sebagian besar masyarakat Saburai Jua secara umum. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Queen Salado. Di sini saya akan membahas tentang kebiasaan Cemiro. Masyarakat Saburai Jua di Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi Cemiro atau ngado yang mungkin tidak dimiliki oleh budaya lain. Bagi masyarakat Sabu, tradisi mencium hidung memiliki makna tersendiri dan dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tradisi ini memiliki makna yang dalam sebagai bentuk keakraban dan memiliki rasa keterikatan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu saudara. Menurut masyarakat Sabu, bahwa hidung adalah alat pernapasan yang bermakna kehidupan. Dengan menanamkan filosofi tersebut, masyarakat Saburai Jua memaknai tradisi tersebut sebagai unsur yang bisa menghidupkan rasa kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya. Sekalipun baru pertama kali bertemu, ngado atau tradisi mencium hidung ini dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, status, strata sosial, serta usia. Selain sebagai tanda persaudaraan, tradisi mencium hidung juga sebagai tanda penghormatan terhadap yang lebih tua, sebagai tanda kejujuran. Tradisi ini kemudian menular dan berkembang ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu bentuk persaudaraan yang tulus. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Dalam budaya pemberian nama orang Sabu, ada 3 nama, yaitu yang pertama, nama Sabu atau Ngarahabu. Ngarahabu merupakan nama yang diberikan pada saat sang anak lahir. Pemberian nama ini dilakukan melalui serangkaian upacara yang disebut Peyungara. Kemudian yang kedua, nama Keramat atau Ngarabani. Ngarabani merupakan nama yang dipercaya sebagai nama yang tidak boleh diucapkan sembarangan karena memiliki kekuatan tersendiri. Ngarabani juga disebut nama wasiat, sebab nama tersebut hanya diketahui oleh orang tua ataupun tetua adat yang mengetahui silsilah nenek moyang. Kemudian yang ketiga, Ngara Julukan atau Ngara Pewaje. Ngara Pewaje merupakan nama julukan dalam pergaulan yang harus dimiliki oleh setiap orang Sabu. Dalam pun masyarakat Sabu, bila seseorang disapa dengan Ngara Pewajenya, orang tersebut benar-benar sangat dihormati, disenangi, disayangi oleh sang penyapa. Alasannya, setiap orang Sabu memiliki Ngara Pewaje adalah dalam budaya Sabu sangat tidak sopan dan tidak akrab ataupun sombong ketika menyapa seseorang dengan Ngara Pewajenya. Menurut adat orang Sabu, seorang pria atau asal Sabu yang hendak melangsungkan upacara kenoto atau meminang dari Sabu terlebih dahulu melewati beberapa tradisi, lainnya seperti memotong gigi dan menyentuh tempat sirih. Dalam kepercayaan orang Sabu, mereka yang tidak memotong gigi akan menerima sindiran atau ceraan dan bahasa-bahasa lain yang kurang enak didengar. Sorota tentang berbagai kutipan awal dari upacara adat kenoto ialah proses perkenalan yang berujung untuk menyampaikan isi hati seorang pria terhadap gadis Sabu. Tentunya mereka telah menjalin hubungan sebelumnya. Pada waktu perkenalan itu 2 atau 3 orang sebagai utusan keluarga orang tua hanya memotong sirih pinang yang ditaruh dalam kenoto atau weri saja.
Inilah yang disebut sebagai upacara kenoto, dan benda atau barang bawaan yang dijadikan sebagai noto adalah sirih pinang dilengkapi kapur dan tembakau seadanya. Sirih dan persyaratannya adalah sirih yang masih berproses tutupnya, dinontonkan dengan tangkai tutupnya, pinangkainya sudah dicepat dalam lidi lontar atau kelap. Berupa penyakit dahsyat padanya akan luka-luka sampai seluruh tubuhnya hancur berantakan. Dan yang ketiga adalah sarung dan selinggit sabu. Sarung ini tidak berlaku umum dan hanya dilaksanakan pasangan yang terlanjur melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini tidak dibolehkan ialah bahwa mereka sudah hidup berdampingan sebagai layaknya suami istri sebelum menikah sah, dan karena kesalahan itu maka sebagai sanksi pihak tidak diperkenakan cara membawa sarung, selimut, sabu sebagai penutup malu pihak wanita. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anglesia Akrisnapala. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya Sumba, yaitu yang pertama persiapan makam dan yang kedua upacara pemakaman. Baik, yang pertama itu persiapan makam. Makam orang Sumba terbuat dari batu alam yang digali dan berbentuk ceper. Selama masa berkabung, ketika kaum perempuan menangis dan meratap, masa berkabung bisa berlangsung sampai 7 hari. Sementara kaum laki-laki yang sudah dewasa mencari batu makam. Batu-batu makam diambil dari pegunungan, diikat dengan sebuah tali, kemudian ditarik secara berantai oleh kaum laki-laki menuju tempat pemakaman yang sudah ditentukan sambil diiringi nyanyian lagu dalam bahasa Sumba. Batu ceper besar inilah yang digunakan makam masyarakat Sumba. Bentuk makam masyarakat Sumba seperti meja datar, di mana di bagian kepala ada satu batu yang tinggi. Batu ini sudah dipahat ukiran bentuk hewan, alat musik, dan lain sebagainya. Pemakaman adat budaya Sumba. Upacara pemakaman bagi penganut kepercayaan Marapu ada 2 tahap, yaitu tahap pertama, jenazah dibungkus kain tenun berlapis-lapis, kemudian diletakkan dalam peti berdiameter 1,5 cm dari kulit kerbau yang sudah dikeringkan. Jenazah diletakkan dalam posisi seperti janin dalam kandungan ibu. Posisi ini melambangkan kelahiran kembali di surga Marapu dalam keadaan suci. Jenazah kemudian diletakkan di rumah adat untuk menanti prosesi upacara berikutnya. Jenazah dijaga oleh papanggang atau atangandi yang juga berperan sebagai mediator dengan dunia roh. Sehari sebelum prosesi tahap pertama selesai, ratu atau pendeta Marapu memimpin upacara pahadang. Pada prosesi ini, batu kubur disiapkan. Ukuran kubur batu tergantung status sosial jenazah. Pada tahap yang kedua, jenazah diusung dan diarak dalam sebuah prosesi yang diiring tarian dan lagu-lagu Sumba. Kuda-kuda Sumba dan prajurit berpakaian adat yang dipimpin oleh atangandi mengiringi jenazah menuju pemakaman kubur batu megalit. Setelah jenazah diletakkan di dalam, kubur batu ditutup. Pemakaman adat Sumba melibatkan orang yang sangat banyak dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak semua kematian bisa langsung dimakamkan di kubur baru. Kadang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum keluarga yang berduka bisa memakamkan jenazah di kubur batu megalit.